Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza Febriana. Saya mahasiswa dari jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Jakarta 2. Pada hari ini saya ingin menyampaikan penyuluhan mengenai apa sih itu stunting. Stunting itu kondisi gagal tumbuh pada anak balita yang diakibatkan oleh kekurangan gizi kronis sehingga anak mengalami pertumbuhan yang terlalu pendek dengan anak seusianya. Bagaimana sih ciri-ciri anak kita itu stunting atau tidak? Jadi ibu-ibu bisa melihat yang pertama yaitu ibu bisa membandingkan tinggi anak ibu dengan anak seusianya. Jika anak ibu dilihat terlalu pendek, itu bisa menandakan bahwa anak ibu mengalami gejala stunting. Yang kedua yaitu pertumbuhan gigi anak ibu itu terlambat. Yang ketiga, anak ibu cenderung lebih pendiam dan kurang berinteraksi dengan anak-anak seusianya. Yang keempat yaitu wajah anak ibu itu terlihat lebih muda. Jadi ibu-ibu jangan senang dulu kalau anak ibu itu memiliki wajah yang awet muda, apalagi dengan kondisi tinggi yang kurang dengan anak seusianya. Kemudian bagaimana sih penyebab dari si stunting ini bisa terjadi? Jadi penyebab dari stunting itu yang pertama, ibu-ibu waktu hamil kurang pengetahuan mengenai kesehatan dan gizi pada anak dan ibu hamil. Contohnya, ibu-ibu nih cuek pada masa kehamilan. Jadi tidak mengecek kehamilan secara rutin. Padahal seharusnya pada masa kehamilan, ibu-ibu wajib mengecek kehamilan ibu secara rutin minimal 4 kali selama masa kehamilan. Yang kedua yaitu ibu kurang mengonsumsi makanan yang bergizi dan seimbang. Contohnya nih, ibu sering mengonsumsi makanan yang sebenarnya itu gizinya kurang, tapi ibu tetap memakannya. Padahal janin ibu itu harus tercukupi nutrisinya untuk pertumbuhan dan perkembangan janin ibu sendiri. Yang ketiga yaitu terbatasnya layanan kesehatan pada daerah ibu tinggal. Dan yang terakhir yaitu kurangnya akses air bersih dan sanitasi yang tidak terpenuhi. Jadi apa sih akibatnya jika anak ibu ini mengalami stunting? Jadi yang pertama, anak ibu memiliki daya tangkap yang kurang. Jika pada saat pelajaran atau di sekolah, anak ibu kurang bisa menangkap atau konsentrasi anak ibu ini berkurang dibandingkan anak seusianya. Yang kedua yaitu anak ibu mudah terserang penyakit infeksi dan beresiko untuk mengalami penyakit yang lebih kronis. Yang ketiga yaitu kepercayaan diri anak ibu ini bisa menurun dikarenakan anak ibu ini melihat bahwa tinggi anak ibu ini tidak sesuai dengan anak-anak atau teman-teman seusianya. Jadi menurut penelitian Riskesdas tahun 2018 bahwa prevalensi anak stunting di Indonesia ini masih cukup tinggi, yaitu sebesar 30,8%. Walaupun pada tahun sebelumnya ini stunting angka ini sudah menurun, tapi angka ini masih cukup tinggi. Jadi bagaimana sih cara kita mencegah anak kita ini menjadi stunting? Ibu bisa melakukan yang pertama yaitu pada saat remaja, bagi remaja yang sudah mengalami menstruasi, dianjurkan untuk mengonsumsi tablet tambah darah agar tidak terjadi anemia. Yang kedua yaitu ibu hamil wajib mengecek rutin kehamilannya minimal 4 kali selama masa kehamilan. Dan ibu hamil juga wajib untuk mengonsumsi tablet tambah darah minimal 90 tablet pada masa kehamilan. Yang ketiga yaitu ibu hamil wajib mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi seimbang dengan menerapkan 3K. Yang pertama yaitu kandang. Ibu-ibu jika di halaman rumahnya memiliki halaman yang cukup luas, ibu-ibu bisa membuat kandang untuk memelihara ayam yang nantinya ayam tersebut bisa ibu-ibu makan bersama keluarga untuk mencukupi kebutuhan protein hewani keluarga ibu. Yang kedua yaitu kebun. Ibu-ibu bisa menanam tanaman semusim, misalkan sayuran. Dan yang ketiga yaitu kolam.
ibu-ibu bisa memelihara ikan yang nantinya ikan tersebut bisa ibu-ibu makan bersama keluarga juga. Dan dengan ibu menerapkan 3K tersebut, ibu-ibu bisa menghasilkan B2SA, yaitu makanan yang bergizi, beragam, seimbang, dan aman. Kemudian ibu-ibu juga harus memberikan imunisasi kepada anak ibu dengan cara mendatangi posyandu dan memanfaatkan posyandu tersebut dengan sebaik-baiknya. Misalkan ibu-ibu bisa bertanya kepada kader atau petugas kesehatan di posyandu tersebut mengenai pertumbuhan dan perkembangan anak ibu. Jadi ibu-ibu tidak kelewatan mengenai pertumbuhan dan perkembangan anak ibu. Kemudian ibu-ibu wajib menjaga kebersihan lingkungan, baik itu di dalam rumah maupun di luar rumah. Lalu, ibu-ibu wajib memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan terhadap bayi ibu. Setelah usia 6 bulan, ibu juga wajib memberikan makanan pendamping ASI untuk mempercepat proses pertumbuhan dan perkembangan anak balita ibu. Jadi, materi yang sudah saya sampaikan ini wajib untuk ibu semua lakukan, dikarenakan untuk mencegah terjadinya stunting pada anak ibu sendiri dan untuk mengurangi prevalensi anak stunting di Indonesia, terutama bagi remaja putri yang merupakan calon ibu yang melahirkan generasi berikutnya. Terima kasih saya ucapkan atas kehadiran ibu-ibu. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.